Guys, udah tahu belum yang namanya dividen investing? Satu hal penting yang sering kita lupakan saat investasi saham. Padahal dividen saham itu untungnya lumayan loh. Seperti apa dividen investing? Tonton videonya sampai selesai. Hai guys, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni. Video ini aku buat ketika aku mulai bertanya kepada Korifan. Korifan ini teman sekaligus guruku dalam hal investasi saham, khususnya value investing. Dan kamu juga bisa tonton YouTube channelnya Korifan Kurniawan. Waktu itu aku bertanya, kapan sih sebuah saham itu harganya bisa naik sesuai dengan targetnya kita? Jawabannya adalah, ternyata tidak ada yang tahu. Kapan naik tuh nggak ada yang tahu. Nah kalau kayak gitu, apakah ada keuntungan tambahan selama kita itu menunggu harga sahamnya naik? Dan jawabannya adalah dividen. Teman-teman pasti tahu kan, yang namanya beli saham itu berarti kita beli perusahaan. Contoh, kalau kita beli sahamnya Bank BCA, artinya kita punya kepemilikan atas perusahaan BCA. Setuju? Jadi, kalau Bank BCA itu mencetak profit atau mencetak keuntungan, maka logikanya kita sebagai pemegang saham juga dapetin keuntungannya dong. Yes, dan itulah yang terjadi guys. Seperti yang diberitakan oleh bisnis.com, BCA itu membagikan dividen tunai tahun 2023 itu sebesar Rp170 per lembar sahamnya. Jadi, kalau kamu punya satu lot saham Bank BCA atau 100 lembar, itu berarti dividen yang kamu dapat adalah Rp17.000. Kalau kamu punya 100 lot, maka kamu akan mendapatkan dividen sebesar Rp1.700.000. Oke, lumayan kan dapatnya? Setiap strategi investasi pasti ada pro dan ada cons. Oke, let's be fair. Kita bahas dulu pro and cons dividen investing. Let's start from the cons. 1. Dividen itu tidak digaransi. Apakah perusahaan akan membagikan dividen atau tidak? Kedua, apakah dividennya itu makin besar, tetap, atau malah makin kecil? Nggak ada yang tahu. Caraku memitigasi adalah cari perusahaan yang sudah rutin bagi dividen. Bisnisnya bertumbuh. Posisi cashnya kuat. Next time, aku akan bahas lebih detail mengenai hal ini. Oke? Kedua, perusahaan yang bagi dividen itu katanya sudah sulit bertumbuh. Ya gini deh, perusahaan yang bisa rutin bagi dividen adalah perusahaan yang sudah stabil atau fasenya tuh shake out and maturity dalam bisnisnya. Jadi, room to growth-nya atau pertumbuhannya itu bisa jadi terbatas. Caraku memitigasi adalah lihat lagi economic mood bisnis tersebut. Perusahaan memang perlu memiliki strategi untuk mengembangkan life cycle-nya atau life cycle extension. Salah satu hal yang jelas, perusahaan yang bisa berkembang atau yang melakukan extension adalah perusahaan yang keuangannya sehat, punya modal. Kalau nggak punya modal, gimana bisa extension? Dan yang ketiga, dividend traps. Ada kecenderungan harga saham itu akan mengalami kenaikan saat pengumuman dividen. Kemudian harga sahamnya akan turun setelah pengumuman dividen atau mungkin setelah pembagian dividen. Caraku memitigasi risiko ini adalah beli saat harganya rendah atau setelah bagi dividen. Ikuti aja aturan mainnya dari margin of safety atau MOS-nya Korifan. Contoh, margin of safety-nya minimal 35%. Gitu, simple. Itu tadi 3 cons-nya. 1, dividen itu tidak ada yang garansi. Kedua, perusahaan yang bagi dividen itu katanya sulit untuk bertumbuh. Apa iya? Dan yang ketiga, dividen traps. Kalau kamu punya cons yang lain, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa jadi belajar bersama. Oke? Thank you. Itu tadi cons-nya. Nah, sekarang kita bahas pro-nya. Ada sih beberapa keuntungan dari dividen investing. 1, bisa dapat pemasukan rutin. Salah satu keuntungan dividen investing adalah dapat tambahan penghasilan secara rutin. Ketika kita investasi saham, kita itu berharap ada 2 keuntungan nih. Capital gain dan dividen. Kedua, bisa balik modal dari dividen atau bahasa kerennya adalah break even dari dividen. Oke, aku kasih contoh salah satu saham. Saham perusahaan Bank Jatim pada tahun 2012 itu diperdagangkan pada range harga 375 sampai dengan 445 per lembar sahamnya. Range-nya segitu, oke? Dalam 11 tahun, dividen terkumpulnya adalah Rp500. Oke, coba pikirin guys. Kalau kita beli saham seharga Rp400, terus dalam 11 tahun sudah dapat dividen Rp500, berarti kita udah balik modal. Betul? Kalau sudah balik modal, kira-kira kamu mau jual sahamnya atau pegang sahamnya, keep sahamnya? Silahkan tulis di kolom komentar.
Lalu bagaimana Vin cara kamu pilih saham yang rutin bagi dividen dan juga harganya diskon? Kami di Finansialku itu juga punya tim research untuk memilih saham-saham mana nih yang terdiskon harganya dan rutin bagi dividen. Jadi selama kita nunggu harganya naik, kita masih bisa mendapatkan bagi hasil. Syukur-syukur nih ya, bisa balik modal dari dividennya. Nah, listnya hanya kami bagikan ke klien-kliennya kita di Finansialku. Kalau kamu mau konsultasi atau mungkin butuh program pendampingan keuangan atau investasi, silakan hubungi aja Finansialku. Oke? Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Oh iya, kalau kamu mau belajar investasi saham, kamu bisa mulai dari video value investing, cari saham yang bisa cuan ratusan %. Atau langsung aja tonton tuh playlistnya value investing.